Program Studi Ilmu Kesehatan S1 Gizi Universitas Perintis Indonesia. Ingin menyampaikan penyuluhan dengan topik pencegahan anemia pada remaja putri melalui konsumsi tablet tambah darah dan gizi seimbang. Adapun tujuan dari penyuluhan ini, siswi diharapkan mampu memahami dan menerapkan upaya pencegahan anemia melalui konsumsi tablet tambah darah dan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Siswi dapat menjelaskan pengertian anemia, dapat menyebutkan minimal 3 gejala anemia, menjelaskan penyebab anemia pada remaja putri. Siswi dapat menjelaskan apa manfaat dari tablet tambah darah. Tablet tambah darah adalah suplemen gizi yang diformulasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan mineral tubuh. Kandungan utama dari tablet tambah darah 60 mg zat besi atau iron, 400 mikrogram asam folat, penting untuk pembentukan sel darah merah dan perkembangan saraf. Manfaat utama dari tablet tambah darah, yang pertama, mencegah anemia, mengganti kehilangan zat besi akibat siklus menstruasi bulanan agar tubuh tetap bugar. Yang kedua, fokus belajar, meningkatkan pasokan oksigen ke otak sehingga konsentrasi dan daya ingat meningkat. Yang ketiga, mencegah stunting, investasi jangka panjang untuk kesehatan calon ibu demi melahirkan generasi bebas stunting. Aturan konsumsi dari tablet tambah darah, komitmen setiap minggu 1 tablet 1 minggu. Konsultasi adalah kunci hasil yang efektif dalam menjaga kadar Hb atau hemoglobin tetap normal. Remaja putri dianjurkan mengonsumsi tablet tambah darah secara rutin sepanjang tahun. Pesan pentingnya, diminum di hari yang sama setiap minggunya, misalnya hari Senin atau hari Jumat. Berarti berikutnya hari Senin atau hari Jumat lagi. Cara minum yang tablet tambah darah yang benar, gunakan air putih agar membantu pelarutan dan penyerapan zat besi secara optimal dalam sistem pencernaan. Hindari minum tablet tambah darah dengan teh atau kopi, karena senyawa tanin dan kafein dapat mengikat zat besi sehingga tidak bisa diserap tubuh. Jangan bersama susu. Kalsium dosis tinggi dalam susu juga dapat menghambat penyerapan zat besi. Optimalkan dengan vitamin C. Booster penyerapan, mengonsumsi tablet tambah darah bersama buah-buahan kaya vitamin C seperti jeruk, jambu biji, atau mangga akan membantu mengubah zat besi menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh usus. Efek samping atau solusi dari mengkonsumsi tablet tambah darah. Efek samping secara umumnya rasa mual atau pusing, nyeri di lambung, tinja berwarna hitam, itu artinya normal kalau kita minum tablet tambah darah ya. Konstipasi atau sembelit. Cara untuk mengatasinya, jangan minum saat perut kosong, minum sesudah makan.
Tingkatkan konsumsi serat, makan buah dan sayur. Pastikan tubuh terhidrasi dengan cukup air putih. Mitos dan fakta tablet tambah darah. Mitosnya yang pertama bikin gemuk. Faktanya tablet tambah darah tidak mengandung kalori tinggi, hanya mineral makro untuk darah. Yang berikutnya, mitos yang berikutnya, penyebab darah tinggi. Tablet tambah darah, faktanya tablet tambah darah menambah sel darah merah, bukan meningkatkan tekanan darah. Mitos yang berikutnya, bikin ambeien. Faktanya tinja hitam adalah sisa besi yang tidak diserap, bukan tanda ambeien. Mitos yang berikutnya, hanya haid. Faktanya pencegahan terbaik adalah minum rutin tiap minggu, tidak hanya saat haid. Berarti enggak haid, waktu haid aja minumnya tiap minggu. Misalnya hari Senin minum satu minggu 1 butir, untuk berikutnya satu hari Senin lagi. Dampak kepatuhan terhadap hemoglobin. Awal progres, yang pertama anemia, yang berikutnya 3 bulan berikutnya meningkat ya. Ilustrasi peningkatan kadar Hb. 6 bulan berikutnya dengan konsumsi rutin tablet tambah darah 1 tablet 1 minggu. Grafiknya meningkat sampai 12 bulan normal. HB-nya, kadar HB-nya normal. Gizi seimbang untuk pencegahan anemia. Konsep isi piringku, bukan sekadar kenyang, tetapi seimbang secara nutrisi. Panduan porsi makan sehat. Isi piringku, sepertiga piring berupa sayuran. Makanan pokoknya sepertiga piring. Yang untuk lauk pauknya 1/6 piring. Berikutnya buah-buahan 1/6 piring. Atau seperti ini isi piringku. Ada lauk pauknya, buah-buahan, sayuran, makanan pokok. Sebelum makan, cuci dulu tangan pakai sabun. Aktivitas fisik 30 menit per hari. Minum air putih 8 gelas sehari. Sumber zat besi hewani. Zat besi heme yang paling mudah diserap. Protein hewani sumber utama. Hati ayam kandungan zat besi yang tertinggi. Daging sapi kaya akan zat besi dan B12. Ikan dan telur pilihan protein harian yang sehat. Sumber zat besi nabati, kekuatan hijau dan kacang-kacangan untuk darah. Sayuran dan kacang pilihan nabati seperti bayam dan kangkung. Sayuran hijau gelap kaya zat besi. Kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah dan kedelai. Tempe dan tahu fermentasi, kedelai yang padat nutrisi. Vitamin C sang pendukung. Kunci utama penyerapan zat besi nabati secara optimal.
Buah-buahan yang kaya vitamin C ada jeruk, jambu biji, pepaya, dan mangga. Waspadai penghambat penyerapan. Teh dan kopi. Teh mengandung tanin dan kopi mengandung kafein yang dapat mengikat zat besi dalam saluran pencernaan. Akibatnya, zat besi tidak dapat diserap oleh tubuh dan terbuang sia-sia. Jangan minum teh atau kopi saat atau sesudah makan. Beri jeda minimal 1-2 jam. Tips praktis harian. Utamakan protein hewani minimal 1 kali sehari berupa ikan atau telur atau daging. Kombinasi sempurna. Makan sayuran hijau bersama buah, jeruk atau jambu. Pilih air putih. Jadikan air putih sebagai minuman utama saat makan. Kadang makannya minumnya OS, ya kan? Untuk berikutnya, selanjutnya jangan lagi ya kalau makan minumnya air putih. Variasi makanan. Jangan hanya makan satu jenis lauk secara terus-menerus. Misalnya telur terus. Kalau bisa dikombinasi. Misalnya hari ini telur, siang nanti daging atau ikan. Pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tulis aja ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan anemia? Tadi kan sudah dijelaskan ya. Ada yang tahu? Coba deh. Anemia adalah kondisi di mana kadar Hb dalam darah kurang dari normal sehingga sel-sel tubuh kekurangan pasokan oksigen untuk beraktivitas. Ya. Yang berikutnya, kuis berikutnya. Standar normal Hb berapa? Ada yang tahu? Ayo, tadi sudah dijelaskan loh. Berapa? Yang tahu? Angkat tangan. Apa-apa. Ya. Kurang 12 gram per hari. Ya. Berikutnya coba sebutkan makanan yang mengandung zat besi. 3 aja. Ya. Bayam, kacang merah, Ya. sama daging. Ya. Baiklah, kesimpulan dari materi penyuluhan yang sudah disampaikan tadi, yaitu anemia merupakan kondisi ketika kadar Hb dalam darah berada di bawah batas normal sehingga kemampuan darah dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh menurun. Remaja putri termasuk kelompok yang berisiko mengalami anemia karena kehilangan darah saat menstruasi, kurangnya asupan zat besi, pola makan yang tidak seimbang, serta kebiasaan mengonsumsi minuman yang menghambat penyerapan zat besi. Yang berikutnya, anemia dapat dikenali melalui gejala 5L: letih, lemah, lesu, lelah, dan mulai, yang sering disertai pusing,
mata berkunang-kunang, dan pucat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat menurunkan konsentrasi belajar, prestasi akademik, produktivitas, serta kualitas hidup remaja. Berikutnya, pencegahan anemia dilakukan dengan menerapkan pola makanan bergizi seimbang yang kaya zat besi, mengonsumsi sumber vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi, minum tablet tambah darah secara rutin sesuai anjuran, serta menghindari diet ketat yang tidak sehat. Dengan pencegahan yang tepat, remaja putri dapat terhindar dari anemia sehingga tumbuh sehat, aktif, dan mampu meraih prestasi yang optimal.